Kita mulai aja Kak, apa gimana? Ini dimulai aja Kak, maka presentasinya atau ditunggu lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kepada Nabi Muhammad. Dan di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Siti Fatimah dan Kak Nikhla sebagai pemateri yang pertama dan pemateri kedua dengan saya sendiri. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak secara seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Kak Nikhla. Kepada Kak Nikhla kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan materi pertama, yakni pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir diambil dari kata fasaro yufiru tafsiro, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, kata tafsir diambil dari kata fasaro yufasiru tafsiron, yang berarti keterangan atau uraian. Al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah al-kas wal idhar, yang artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna al-idhar menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-kashf mengungkapkan, al-idhar menampakkan, dan al-ibanah menjelaskan. Sedangkan menurut terminologi tafsir ialah menyingkapkan maksud dari lafaz-lafaz yang sulit dan bisa juga didefinisikan semacam ilmu yang membahas cara mengucapkan lafaz Al-Quran dan kandungannya. Al-Quran dan kandungannya, hukumnya yang berkenaan dengan perorangan dan kemasyarakatan, dan pengertiannya dilengkapi oleh susunan lafalnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik. Penjelasan ayat 33. Adapun mengenai pengertian tafsir berdasarkan istilah, para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Al-Kilabi dalam At-Tasil, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki nas, isyarat, atau tujuannya. Yang kedua, menurut Syekh Al-Jazairi dalam Sahih At-Tauji, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu dilalah lafaz tersebut. Yang ketiga, menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah
yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya. Berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dikemukakan para ulama tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada dasarnya tafsir adalah suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang takwil. Kata takwil secara etimologi berasal dari kata al-awal yang berarti mengembalikan kepada aslinya. Menurut Quraisy Shihab, kata takwil terambil dari kata awul atau kembali dan mal, yakni kesudahan. Mentakwilkan sesuatu berarti jadikannya berbeda dari semula. Dengan kata lain, takwil adalah mengembalikan makna atau kalimat ke arah yang bukan arah makna harfiahnya yang dikenal secara umum. Abdur Rasul Al-Ghifari berkata, takwil adalah mengembalikan kata atau kalimat kepada makna yang tersembunyi dan memalingkannya dari makna zahir atau harfiahnya. Makna takwil secara istilah menurut Abu Qasim bin Habib An-Naisaburi sebagaimana yang dikutip oleh Quraisyab, takwil ialah mengalihkan makna ayat makna yang sesuai dengan ayat sebelum dan sesudahnya tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pengalihan itu berdasarkan istinbat. Dalam pandangan yang lain, atau bersih menghadirkan makna yang berbeda, ia menafsirkan bahwa kata-kata takwil itu sama dengan tafsir. Takwil merupakan mengembalikan dua makna alternatif kepada makna yang realistis, sedangkan tafsir ialah penjelasan. Abu Abbas Al-Mubarrad mengatakan bahwa takwil itu sama dengan tafsir. Dari beragam penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa takwil ialah berupaya memahami teks kepada makna yang dimaksud. Ya mungkin secara lahiriahnya dianggap bertentangan bila diartikan sebagaimana makna kata dasarnya. Seperti kata yad, makna dasarnya adalah tangan, akan tetapi ditakwilkan dengan makna kekuasaan. Yang ketiga yakni pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjama yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fassara bil lisanain akhar. Sedangkan menurut Muhammad Hadi Ma'rifat, terjemah ialah naklul kalam min lughatin ilal ukhra, artinya mengalihkan pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain. Hal yang sama juga dalam Kamus Bahasa Indonesia, terjemah mempunyai arti dari suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Cukup, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pembahasan yang kedua ataupun bagian B, metode dan corak tafsir. Metode tafsir dikenal dengan 4 macam metode penafsiran. Yang pertama, metode tahlili atau analisis. Yang kedua, ijmali ataupun global. Yang ketiga, muqarin atau perbandingan. Yang keempat, maudhu'i atau temat. Yang pertama tadi ialah metode tahlili atau analisis, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analisis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditabirkannya sesuai dengan bidang keahlian mufasir tersebut. Uraiannya antara lain menyangkut pengertian kosakata ataupun makna mufradah, keserasian redaksi dan keindahan bahasanya, fasohah, balaghah, terkait makna ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya, munasabatul ayat dan sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nusul. Demikian pula penafsiran materi ini melihat keterkaitan makna ayat yang ditafsirkannya dengan penjelasan yang pernah diberikan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama sebelumnya yang telah lebih dahulu memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Dan yang kedua tadi ialah metode ijmali ataupun global, yaitu penafsiran Al-Quran secara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar, tapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat.
Dalam hal ini, mufassir hanya menjelaskan arti dan maksud ayat dan uraian singkat yang dapat menjelaskan artinya sebatas makna yang terkait secara tanpa menyinggung hal-hal tidak terkait secara langsung dengan ayat. Dan adapun kitab yang termasuk menggunakan metode ijmali ini antara lain ialah yang pertama kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Muhammad Farid Wajedi. Yang kedua, kitab tafsir Al-Quran karya Ibnu Abbas yang dihimpun oleh Fairuz Abadi. Dan yang ketiga, tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abdul Jalil Isa dan lain-lain. Dan metode yang ketiga yaitu metode muqarin atau perbandingan. Tafsir dengan metode muqarin adalah penafsiran Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecenderungan pada ulama tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingannya. Namun, menurut Baidan, metode komparatif muqarin ialah yang pertama membandingkan teks ataupun nasa ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda tentang satu kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang seperti terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan pendapat berbagai ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat. Dan metode yang keempat ialah metode maudhu'i ataupun tematik, yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir untuk menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah, tema tertentu, dan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat tersebut dikaji secara komprehensif dalam dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya, baik dari segi asbabun nuzulnya, munasabahnya, makna kosakatanya, pendapat para mufassir tentang makna ayat secara parsial, serta aspek lainnya yang dipandang penting. Adapun contoh kitabnya ialah kitab Al-Ihsan fi Al-Quran dan Al-Mar'ah fil Al-Quran karya Abbas Mahmud Yang kedua, Al-Riba fi Al-Quran karya Abu Al-A'la Al-Maududi. Adapun keterangan selanjutnya ialah corak tafsir. Corak tafsir di antaranya yaitu ada 4, yaitu yang pertama tafsir sufi, yaitu suatu karya tafsir diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf, baik tasawuf teoritas, tasawuf an-nashari maupun tasawuf praktis, tasawuf al-amali. Yang kedua, tafsir filsafi, yaitu suatu karya tafsir yang bercorak filsafat, artinya dalam menjelaskan suatu ayat, mufassir merujuk pendapat filosof persoalan yang diperbincangkan dalam suatu ayat yang dimaknai berdasarkan pandangan para ahli filsafat. Yang ketiga, tafsir fikih, yaitu penafsiran Al-Quran yang bercorak fikih. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah penjelasan mengenai hukum, baik ibadah maupun muamalah. Tafsir fikih ini selain lebih banyak berbincang mengenai persoalan hukum, juga kadang-kadang diwarnai oleh ta'asub ataupun panat. Buku-buku tafsir fikih ini dapat pula dikategorikan kepada corak lain, yaitu tafsir fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang keempat, tafsir ilmi, yaitu tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains ekstra. Tafsir ini juga mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan seperti biologi. Dan masuk kepada penjelasan yang ketiga ataupun bagian C, yaitu macam-macam tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, macam-macam tafsir. Para ulama membagi penafsiran Al-Quran pada 3 cara populer. Yang pertama, merujuk kepada riwayat tafsir bil al-maksur. Yang kedua, menggunakan nalar ataupun tafsir bil ar-ra'im. Ketiga, mengandalkan pesan yang diperoleh dari teks ataupun tafsir isar. Yang pertama tadi ialah tafsir bil maksur ataupun tafsir riwayat. Tafsir bil maksur ini terdiri atas yang pertama, penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran yang lain, seperti penafsiran kata
At-Tariq pada ayat pertama dari surah At-Tariq dan An-Najmus Saqib yang artinya bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Pada surah At-Tariq ayat 13 ada ayat 1 sampai 3. Dan yang kedua penafsiran ayat dengan keterangan Rasul SAW, misalnya pada Quran surah Al-An'am ayat 82 yang ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Rasulullah SAW menafsirkan bahwa kata zulum ataupun kezoliman di sini adalah kemusyrikan sejalan dengan firman Allah dan mereka azim. Sesungguhnya syirik atau persekutuan terhadap Allah adalah kezoliman besar. Dan yang ketiga penafsiran ayat dengan keterangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling ahli dalam bidang ini sekaligus yang sering dijadikan rujukan adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Misalnya perkataan sahabat Nabi Sayyidina Umar ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna surah An-Nasr ayat surah An-Nasr, bahwa surah itu adalah isyarat tentang telah mendekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama yang menambahkan dalam kelompok tafsir bil ma'sur penafsiran para, ada juga menambahkan ini jadi 4 bagian dia. Jadi bagiannya ditambah dengan bagian kelompok tafsir bil ma'sur ini ditambah dengan penafsiran para tabi'in, yakni generasi sudah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan rujukan dalam penulisan Al-Quran. Penjelasan tabi'in tetap diperhitungkan untuk dapat menafsirkan Al-Quran, sekalipun mereka bukan generasi sahabat yang langsung mendapat penafsiran dari Nabi. Tetapi mereka memperoleh penjelasan dari para sahabat. Sebagai contoh di antara tabi'in, ada yang mengambil seluruh tafsir dari sahabat. Muhajid menceritakan, sebagaimana contoh, Muhajid menceritakan, saya memberikan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, dan dari pembukaan Al-Fatihah sampai dengan penutupan. Saya berhenti pada setiap ayat untuk menanyakan kepadanya hal-hal yang berkaitan dengannya. Ada beberapa kitab yang termasuk dengan kitab tafsir ada beberapa kitab tafsir yang termasuk kitab tafsir bil ma'sur, yaitu yang pertama Jami'ul Bayan fi Tafsir Quran, Tafsir At-Tabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kazir ibnu Ghalib At-Tabari. Yang kedua kitab Mu'alimut Tanzil karya Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farwa Al-Baghawi Al-Baghawi. Dan yang ketiga Al-Muharir Kitab Al-Muhawir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karya Abdul bin Ghalib. Yang keempat kitab tafsir Qur'ani Azim karya Al-Hafiz Imamuddin Ismail bin Amr bin Kasir Al-Quraisi di Dimas. Dan yang kelima kitab tafsir Darul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur karya Jalaluddin Abu Fadli Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Dan macam-macam tafsir yang kedua tadi yaitu tafsir birra'i. Tafsir birra'i secara etimologi adalah diartikan sebagai keyakinan ataupun ijtihad, analogi ataupun kias, dan ijtihad. Secara terminologi, tafsir birra'i adalah tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa dan metodenya. Dalil hukum ditunjukkan dalam penafsiran. Definisi tafsir birra'i secara etimologi berarti keyakinan, kias, dan ijtihad. Secara terminologinya adalah tafsir birra'i adalah penafsiran yang dilakukan dengan metode ijtihad dan menggunakan akal atau logika yang benar, dengan menggunakan pemikiran yang benar dan memenuhi syarat dalam penafsiran secara benar, mengikuti aturan yang berlaku.
macam-macam tafsir birra'yi. Para ahli ilmu tafsir membedakan tafsir birra'yi kayak dalam dua macam ya. Itu yang pertama tafsir birra'yi yang terpuji atau al-mahmud, yaitu penafsiran dengan ijtihad yang menggunakan kaidah dan persyaratan sehingga jauh untuk menyimpang. Contoh penafsiran birra'yi al-mahmud ialah tafsir Muhammad ialah menafsirkan kata al-qalam. Misalnya dalam surah Al-Alaq ayat 4 dan surah Al-Qalam ayat 2. Kata Al-Qalam oleh mufasir kelas ataupun bahkan mufasir kontemporer ataupun khalaf, sekalipun umum diartikan dengan pena, penafsiran demikian tentu saja tidak salah mengingat alat tulis yang paling tua usianya yang dikenal manusia adalah pena. Tapi untuk menafsirkan kata al-qalamun atau al-qalam dengan alat-alat tulis yang lain seperti pensil, pulpen, spidol, mesin stensil dan komputer pada zaman sekarang agaknya juga tidak bisa disalahkan. Mengingat arti asal dari kata qalamun seperti dapat dilihat dalam berbagai kamus adalah alat yang digunakan untuk menulis, dan kita tahu bahwa alat-alat tulis itu sendiri banyak jenisnya, mulai dari pena, grip, pensil, pulpen, dan lain-lainnya, hingga pada mesin tik, mesin stensil, dan komputer. Yang kedua, tafsir birra'yi yang tercela atau al-mazmum, yaitu apabila penafsirannya tidak memenuhi beberapa persyaratan, sehingga ia berada dalam kesesatan dan kejahilan. Contoh penafsiran ar-ra'i al-mazmum ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh orang yang akan menjadi rusak, maksudnya agar akan Al-Quran yang jika ditafsirkan oleh orang yang bodoh akan menjadi rusak. Maksudnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 72, "Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Artinya barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat di jalan yang benar. Ia, ia menetapkan bahwa setiap orang yang buta adalah celaka dan rugi serta akan masuk neraka jahanam. Padahal yang dimaksud dengan buta di sini bukan mata, tapi buta hati berdasarkan alasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Haq ayat 46. Innaha la ta'mal abasar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati dan dada. Dalam penafsiran birra'yi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan maksud dari firman Allah tanpa dibekali pengetahuan kaidah-kaidah bahasa serta ilmu syariat serta lengkap dan memadai. Yang kedua, mengarahkan kandungan makna Al-Quran berdasarkan mazhab yang rusak dan sesat. Yang ketiga, menetapkan dengan tegas bahwa maksud Allah SWT demikian tanpa ada tendensi dalilnya. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran hanya untuk menuruti hawa nafsu atau sungkaan yang dianggap benar. Penafsiran dalam penafsiran harus mengikuti 3 sumber penafsiran yang telah disebutkan di atas, barulah bisa mufasir boleh menafsirkan Al-Quran birra'yi dengan berpedoman dalam kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, milih alur pembicaraan sesuai dengan susunan kalimat dari sisi i'rab dan balaghah. Yang kedua, mendahulukan makna hakiki dan makna majazinya. Yang ketiga, memperhatikan sebab diturunkannya suatu ayat asbabun nuzul. Yang keempat, memperhatikan korelasi antara ayat pertama dan setelahnya. Yang kelima, memperhatikan tujuan dasar dari runtutan suatu ayat. Yang keenam, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sejarah manusia serta umum ataupun khusus di komunitas bangsa Arab. Yang ketujuh, dalam menjelaskan makna dan istinbat hukum tetap berjalan di atas prinsip-prinsip kaidah bahasa, syariat, dan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, mengikuti aturan-aturan tarjih kala menemukan beberapa keberagaman makna. Adapun kitab tafsir birra'yi yang terkenal antara lain, yang pertama kitab tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang kedua, tafsir
yang kedua tafsir Al-Fakhrur Razi, yang keempat tafsir Abu Saud, yang kelima tafsir yang keempat tafsir An-Nasafi, yang kelima tafsir Al-Khatib, yang keenam tafsir Al-Qasim. Dan macam yang ketiga daripada tafsir yaitu tafsir bil isari. Ragaman ketiga tafsir bil isari yang dikenal dengan uh, tafsir bil isari yakni makna yang ditarik dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak diperoleh dari bunyi lapas ayat-ayatnya, tetapi dari kesan yang ditimbulkan oleh lapas itu ke dalam benak penafsir yang memiliki kecerahan hati dan atau pemikiran tanpa membatalkan makna lapasnya. Selama ini tafsir irsari banyak dilahirkan oleh para pengamal tasawuf yang memiliki kebersihan hati dan ketulusannya. Karena ini tafsir ini dinamai juga dengan tafsir sufi. Contoh firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk para fakir dan miskin. Ayat ini berbicara tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapat zakat, tetapi sementara kaum sufi di samping memahaminya demikian, juga memahaminya sebagai isyarat bahwa siapa yang memperoleh limpahan karunia Allah ke dalam hatinya, maka hendaklah ia menjadi fakir kepada Allah, yakni menampakkan kebutuhan mutlak kepada Allah saja. Putuslah keinginanmu kepada materi dan tunjukkan kebutuhanmu kepada Allah, niscaya Dia melimpahkan aneka karunia kepadamu. Begitu ucap mereka. Tafsir Isari dapat dibenarkan selama yang pertama maknanya lurus, tidak bertentangan dengan hakikat keagamaan, tidak juga dengan lapas ayat. Yang kedua, tidak menyatakan bahwa itulah satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkannya. Yang ketiga, ada korelasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat yang masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu macam-macam takwil. Yang macam-macam takwil ada dua. Yang pertama, takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Yang kedua, takwil yang punya relevasi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Dan selanjutnya macam-macam terjemah. Macam-macam terjemah. Yang pertama, terjemah interbahasa. Terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama. Yang kedua, terjemah antarbahasa. Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Yang ketiga, terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menjelaskan kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang. Dan sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Kak Niklah penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, poin yang keempat, yakni perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan tarjih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Kesimpulan, Al-Quran sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Maka untuk memahami kandungan Al-Quran agar mudah diterapkan dalam pengalaman hidup sehari-hari, memerlukan pengetahuan dalam mengetahui arti atau maknanya takwil dan tafsirnya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga kehendak tujuan ayat Al-Quran tersebut tepat sasarannya.
Terjemah, tafsir, dan takwil diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Pengertian terjemah lebih simpel dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan takwil, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yang bertujuan untuk memberikan kepahaman isi ayat atau surat tersebut sehingga mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Monggo, Mbak Fatimah. Terima kasih kepada Kak Nisla atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang tafsir, takwil, dan terjemah dari pemateri tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait tafsir, takwil, dan terjemah. Dan bagi teman-teman yang menanyakan, menyanggah, atau tanggapannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ahmad Sahlabi dari kelas B. Ingin bertanya, sederhana aja, mungkin supaya kita bisa lebih memahami, mungkin bisa dikasih contoh, misalnya satu ayat Al-Quran, yang mana aja, mungkin bisa dijelasin terjemahannya, tafsirnya, sama takwilnya gitu. Satu ayat, mungkin bisa kasih contoh yang mana aja, bisa dijelasin terjemahnya apa misalnya, terus tafsirnya apa, dan takwilnya apa. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak atas mungkin Kak Nikhlah bisa menjawab Kak Nikhlah. Belum, Mbak. Belum ada jawaban. Mungkin yang lain ada yang mau menanggap atau memberi jawaban. Izin menanggapi Kak, Iya Kak, boleh. Bisa Monggo. sembari menunggu itu ya mencari jawabannya. Sebenarnya dari awal saya sudah menulis beberapa rangkuman
ringkasan kesimpulan ya. Dan akan saya tanyakan juga seperti yang ditanyakan sama Kak Ahmad Salabi ya. Tapi ini saya cukup majemuk itu ya, meringkas sedikit pemahaman yang saya ambil dari apa yang disampaikan sama Kak barusan, Kak Nihlah sama Kak Siti Fatimah ya. Untuk yang pertama itu adalah metode tafsir ya, yang tahlil ini langsung metodenya itu metode analisis, ini langsung dari keilmuan mufasir langsung Kakak ya. Nah, kemudian ini tidak sembarang orang yang bisa menafsirkan secara tafsir tahlili ini, karena seperti tadi yang disampaikan sama Kak Nihlah tadi ya, ada persyaratan khusus ketika seseorang ya mufasir itu boleh menafsirkan ya. Salah satunya tadi harus tahu i'rabnya, susunan katanya, balaghahnya dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang ijmali, ini langsung to the point, ringkas, singkat, dan jelas gitu, langsung global ya, tidak bertele-tele. Kemudian muqarrin itu adalah perbandingan ya, jadi antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat ini dengan ayat ini ya. Contohnya nanti kita sampaikan kalau sama nanti dari pemateri tidak bisa menjawab mungkin. Kemudian mau duai sesuai tematik, contoh tema sholat dikumpulkan sesuai secara berurutan ya, dikumpulkan. Karena fikih tadi ya ada corak fikih ya, nanti dikumpulkan satu persatu, itu berarti menggunakan tema maudhu'i sesuai tema ya. Jadi tema sufi sendiri, falsafi sendiri, fikih sendiri, ilmu sendiri gitu. Dikumpulkan jadi satu, kemudian dibahas. Kemudian coraknya ada 4, tafsir sufi ya, ini tasawuf, kemudian falsafi filsafat ya. Ya, terus sebenarnya ingin saya tanyakan ini ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu sambil menunggu teman-teman dari kelompok yang studi pemateri ini menyiapkan jawabannya gitu ya. Kemudian tafsir fikih dan tafsir ilmi ya. Kalau ini tadi yang saya garis bawahi yaitu adalah ini Kak ya, kata-kata dari ini, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya ya. Eh, Berani mengambil keputusan, menjawab saya tidak bisa, atau tetap dalam kutip egonya itu bagaimanapun caranya saya harus menjawab. Nah ini jadi nanti problem kita ke depan. Seumpama nanti kita ditanya kemudian tidak bisa, tapi ada kalanya bisa, ada kalanya tidak gitu loh. Jadi masih setengah-setengah lah. Nanti ini tuh kita akan bagaimana akan menghadapinya gitu. Ini problem kita. Mungkin itu Kakak yang ingin saya tambahkan gitu ya. Terima kasih. Langsung ke Kak Yusril ya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ustadz tadi. Saya beri satu contoh dari surah Ar-Rum ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. Yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tadi ada kata wajah Allah yang secara harfiahnya bermakna wajah Allah. Akan tetapi kemudian ditakwil dengan makna keridhaan Allah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tafsir dari ayat ini dalam tafsir Al-Misbah sebagai berikut. Dan apabila hanya Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki dan menetapkan ukurannya, maka berikanlah hak kaum kerabat kepadanya, yaitu berupa kebajikan dan hubungan silaturahim. Dan juga berilah kepada orang yang membutuhkan dan kehabisan perbekalan di jalan berupa zakat dan sedekah. Hal itulah adalah lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki ridho Allah dan menginginkannya dan menginginkan pahalanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan kenikmatan yang abadi. Seperti itu. Satu contoh. Cukup nggih, Ustaz? Pertanyaan yang tadi nggih, cukup. Bagaimanakah Ahmad yang tadi, Ahmad Sahlawi ya tadi? Udah cukup dengan jawabannya? Apa mungkin ada yang bisa menambahkan? Berarti itu tadi apa takwil Kak ya yang barusan Kakak itu ya sampaikan itu ya. Nggih, takwil. Takwil beserta tafsirnya. Tafsirnya itu coraknya corak apa Kak berarti Kak? Kan tadi yang ditanyakan kan sama Kak Ahmad Salib kalau nggak salah itu salah satu bebas ayatnya apa, terus dia menggunakan metode apa, coraknya apa, terus itu tadi kasih contoh. Berarti itu tadi termasuknya takwil ya, bukan tafsir ya. Iya, takwilnya. Penjelasan takwilnya nggih. Berarti belum tafsirnya Kak. Karena takwil dengan tafsir kan tadi sampaikan beda. Dengan tafsirannya Das, sudah tafsiran yang terdapat dalam Al-Misbah itu tafsiran sedikit itu tadi sudah. Silahkan Yang Kak tadi Ahmad Hanafi yang bertanya silahkan jenengan yang tadi pertanyaannya gitu. tadi kan kayaknya Kak Ahmad Salabi itu tanya apa minta contoh satu ayat yang mana di situ terjemah ada. Kita konfirmasikan ke Kak Salabi aja Kak, coba Kak. Oke, monggo.
Bagaimana Kak Salabi tadi pertanyaannya Kak? Oh, Sudah nggak ada ini, Kak. kalau nggak ada mungkin saya apa namanya itu aja Kak, apa kita coba kita kaji bersama ini ya satu ayat ya tentang fikih mungkin ya paling mudah gitu apa yang ilmu gitu kasih contoh yang kan di Quran kan banyak ada yang bahas fikih itu ada haid ya was'alunaka kanil mahid ya terus sholat ya ayyuhalladzina amanu wala taqrabus sholata wa antum sukara gitu ya. Terus ada juga yang puasa, kutiba alaikumusiyam gitu. Kemudian ada juga yang najis, apa namanya? Innama haramalakumul maitata wad dama itu ya. Mungkin Kakak bisa paparkan satu itu terus dijabarkan ini termasuk metode tafsir apa, ijmalika atau tahlili atau muqarin atau maudhu bisa bebas. Terus coraknya seperti ini ya. Terus ini termasuk kategori macam tafsirnya Mansur apa Biroi gitu silahkan ya Kak. Yang paling mudah-mudah aja gitu Kak. Monggo Mbak Fatima, gimana? Halo, Mbak Fatima? Atau Kak Yusron saja yang mau menanggapi, mau ngasih penjelasan? Soalnya kurang pengetahuan juga saya, Kak. Iya, monggo Kak Yusron kayaknya Kak Yusron ini saya kalau menjelaskan. Takut ini melenceng nanti. Ya, soalnya kami memang kurang kurang betul dalam memahami ini. Mungkin Kak Yusron lebih paham dari kami. Monggo Kak Yusron. Baik, berhubung yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak bisa, nanti kita itu aja sampaikan ke Pak dosen aja gitu. Biar Pak dosen nanti menyelesaikan masalah pertanyaan ini gitu. Gitu Mbak Fatima. Iya kalau kayak gitu aja nggak apa-apa. Soalnya kan ini susah juga ya karena harus tiga-tiganya ya. Harus ada kalau terjemahnya mungkin udah bisa ya diterjemahin, diartikan gitu. Kalau kan tafsiran sama mentakwilkannya nanti metode-metodenya kan susah juga ya. Betul, saya setuju Kak ya. Jadi ya Karena itu nggak tadi. ada yang kayak gitu gitu. Iya Nggak betul pernah ada kan yang tadi kan kayak gitu. prinsipnya tadi kan yang disampaikan Kakak juga kan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, ya Iya, kan? iya Jadi itu. kalau kita memaksa menjawab, kemudian tanpa kita punya dalam artian basic atau pengetahuan yang dalam arti ini pengetahuan yang bersanad dan betul gitu, nah nanti akan dipertanggungjawabkan nanti dari lisan kita, ya kan, penglihatan kita, pendengaran, bahkan hati kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka saya setuju dengan jawaban Kakak barusan gitu. Jadi kita Iya, harus iya. berani apa namanya menerima resiko kalau tidak bisa tidak bisa, kalau bisa bisa gitu loh. Jadi harus apa namanya punya itu tadi ya, keberanian untuk menjawab itu tadi. Terima kasih Kak. Saya Kak Yusron. Monggo untuk selanjutnya gimana ini Mbak Fatima? Ini sampai jam berapa biasanya? Atau masih ada yang mau bertanya gitu? Ustaznya mungkin nggak hadir ya, nggak ada kelihatan ini. Iya nggak hadir Kak, Ustadznya Kak. Iya. Tergantung orang kakak kayak gimana ini. Selesai atau masih lanjut pertanyaan, atau masih ada yang bertanya, atau tutup, terserah. Tergantung moderatornya Kak yang bawa acara. Oke. Biasanya sampai jam berapa, Kak? Jarang lihat jam kalau saya.
Biasanya 2:30 sih. Biasanya kalau Setengah nggak jam, 20 menit lagi. iya 1,5 jam ya kalau nggak salah ya sampai 2:30 sih. Mungkin kalau nggak ada yang tanya ditutup juga enggak apa-apa, bagus. Monggo. Kak Midah kayak mana? Kak Midah. Kak Meda itu ada pesan itu, Kak. Apa? Ada Itu pesan? di pesan itu, coba teman lihat. Iya. Kalau gitu, baiklah teman-teman semuanya, demikian hasil diskusi dan juga presentasi kami pada hari ini terkait tafsir, takwil, dan terjemah. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan ataupun yang kami buat salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih semuanya. Makasih Fatimah. Oh, Sama-sama. nggak muncul kamu Kak tadi.